Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Salma Hairani, NIM 19505-149. Yang pertama, bagaimanakah tahap perkembangan moral, karakteristik individu dan variabel struktural mempengaruhi keputusan manajer untuk berperilaku etis dan tidak etis? Perkembangan moral merupakan karakteristik personal yang dipengaruhi faktor kondisional. Hal ini terlihat bahwa perkembangan moral berkembang selaras dengan bertambahnya usia, di mana diasumsikan bahwa seseorang semakin banyak mendapat pengalaman dengan bertambahnya usia. Semakin baik perkembangan moral seseorang yang diukur dengan Defining Issue Test atau DIT, maka semakin dapat berperilaku etis. Namun demikian, hasil penelitian Sweeney dan Roberts tahun 1997 menemukan bahwa perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap perilaku etis. Menurut Sweeney dan Roberts, hal ini disebabkan adanya variabel kontingen yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis seseorang. Faktor kontingen yang dimaksud adalah faktor kondisional, yaitu penghargaan atau reward dan sanksi atau punishment. Kedua faktor ini merupakan bagian dari kebijakan dan sistem pengendalian dalam sebuah organisasi. Individu yang menjadi sebuah anggota organisasi dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen organisasi. Dan tahap-tahap perkembangan moral, karakteristik individu, juga variabel struktural yang dimaksud di sini yaitu: yang pertama, tahap-tahap perkembangan moral. Orang yang tidak mempunyai rasa moral yang kuat akan sangat kurang cenderung hal-hal yang keliru jika mereka menghadapi kendala peraturan, kebijakan, atau norma budaya yang kuat yang tidak menyetujui perilaku semacam itu. Sedangkan orang yang bermoral dapat menjadi jahat karena struktur dan budaya organisasi yang mengizinkan atau mendorong praktik-praktik non-etis. Yang kedua, karakteristik individu. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Nilai ini yaitu keyakinan dasar tentang apa yang benar dan salah. Dua variabel yang mempengaruhi benar dan salah yakni kekuatan ego dan tempat kendali. Kekuatan ego yaitu ukuran kepribadian tentang kekuatan keyakinan seseorang. Orang yang tinggi kekuatan egonya cenderung melakukan apa yang menurutnya benar. Tempat kendali yaitu sifat kepribadian yang mengukur derajat sampai seberapa orang yakin bahwa mereka mampu mengendalikan nasib mereka sendiri. Yang ketiga, variabel struktural. Variabel di sini bisa meliputi desain struktural organisasi, sistem penilaian kerja, dan prosedur pemberian upah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menentukan intensitas etika dari keputusan. Faktor-faktor yang menentukan intensitas etika dari keputusan yaitu ada 6. Yang pertama, besarnya akibat adalah jumlah kerugian atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu keputusan etika. Makin banyak orang yang dirugikan atau semakin besar kerugian yang diderita oleh orang-orang itu, maka semakin besar akibatnya. Yang kedua, kesepakatan sosial adalah kesepakatan apakah suatu perilaku itu baik atau buruk. Sebagai contoh, selain dari tindakan mempertahankan diri, banyak orang belum sepakat apakah membunuh adalah salah. Namun, banyak orang belum sepakat terhadap aborsi atau hukuman mati. Yang ketiga, kemungkinan akibat adalah kesempatan di mana sesuatu akan terjadi dan kerugian bagi orang lain. Misalnya, kemungkinan akibat adalah rokok. Kita tahu bahwa merokok akan meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan jantung, penyakit kanker, paru-paru, impotensi, dan gangguan pada janin. Yang keempat, kesiapan sementara adalah waktu di antara tindakan dengan akibat yang ditimbulkannya. Kesiapan sementara lebih kuat apabila manajer harus memberhentikan karyawan minggu depan dibandingkan dengan 3 bulan ke depan. Yang kelima, kedekatan akibat adalah jarak sosial, kejiwaan, budaya atau fisik dari pengambil keputusan dengan mereka yang terkena dampak dari keputusannya. Yang keenam, konsentrasi akibat adalah seberapa besar suatu tindakan mempengaruhi rata-rata orang. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.